Halo semuanya, balik lagi sama gue Wisnu Arif dan selamat datang di Ngobrolin K-pop. Konten di mana gue bakal ngebahas segala sesuatu hal yang berhubungan dengan dunia per-K-popan. Baik itu dari yang terbaru, yang viral, ataupun yang terupdate atau yang lagi rame gitu kan, bakal gue bahas segalanya di konten Ngobok ini. Jadi video kali ini gue bakal ngebahas tentang Queendom episode 6 yang baru aja kelar tadi. Nah, jadi ini Queendom episode 6 hari Kamis ini baru aja tayang, gue langsung buat videonya dan ya langsung aja gue bahas. Oke. Nah, jadi sebelumnya di episode 5 kan tuh penentuan lagu, penentuan tim dan ada performance segala macam. Di episode 6 kali ini ternyata hanya performance dari unit vokal. Di ronde 3 part 1 unit vokal doang. Jadi untuk yang dance unit kemungkinan besar minggu depan bakal kita lihat. Nah, jadi unit vokal masih sama kayak minggu lalu, Kepler sama Luna, Vivi sama WJSN, dan Hyolyn sama Brave Girls. Nah, jadi sebelum kita masuk ke performance ya, gue mau bahas performance ya soalnya kita gue bakal ngebahas apa adegan sebelumnya dulu. Nah, tapi sebelum gue lanjut lagi, gue mau ingetin dulu ke kalian. Jadi di video ini gue cuma buat untuk mengutarakan opini gue doang, bukan bermaksud untuk menjatuhkan suatu grup, menjatuhkan suatu personil pribadi atau karena gue nggak suka. Kalau misalnya seandainya nih gue ada kata-kata gue yang mungkin terlalu ofensif bagi kalian, gue minta maaf banget dan langsung aja tegur gue di kolom komentar. Mungkin selanjutnya bisa gue perbaiki dan gue lebih baik lagi. Nah, jadi di sini gue juga ngingetin gue tuh bukan seorang ahli musik, bukan seorang dancer profesional segala macam. Jadi gue cuma seorang penikmat K-pop seperti kalian-kalian semua dan gue ingin mengutarakan pendapat gue. Kan boleh dong gue ngasih pendapat gue. Ya, jadi di sini gue bakal ngebahas lah segala sesuatu di episode 6 kali ini. Nah, jadi sebelum gue masuk ke performance-nya nih, gue mau ngebahas dulu tentang episode-episode awalnya. Ini episode-episode awalnya lumayan unik nih. Jadi sebenarnya performance itu cuma 1 jam di akhir dan 1 setengah jam di akhir dan 1 jam di awal tuh bener-bener kayak cuma bonding-bonding doang gitu loh, sama adalah pengumuman dikit-dikit tapi ya agak banyak yang wasting time sih adegannya ya, seperti kita tahu Mnet ya kebiasaannya. Nah, jadi di awal tuh kemarin kan kita lihat mereka ngevote rupanya pihak Queendom ini ada nyuruh tiap member dari tiap grup itu ngevote siapa yang paling cantik, siapa yang paling diinginkan jadi member, dan terakhir apa ya? Oh, 2 itu doang sih yang di vote. Sama terakhir ada tuh orang apa idol member yang rupanya lebih senior dari Hyolyn gitu loh. Wah, di sini agak seru nih karena gue udah tahu beberapa dan ada beberapa yang gue baru tahu. Nah, jadi ternyata Hyolyn tuh urutan keempat ya paling senior di Queendom dan tiga besarnya tuh padahal Hyolyn tuh udah 2010 loh. Pokoknya tiga besarnya tuh yang ranking 3 tuh ada Kang Yeso. Kita semua udah tahu dia aktris cilik kan. Itu 10 tahun lebih cepat sebulan doang dari Hyolyn. Sebenarnya agak lucu sih di sini. Terus habis Yeso tuh ada Eunha. Nah, ada Eunha dan terakhir ada satu lagi nih yang ternyata debutnya bahkan lebih senior daripada Taeyeon sendiri. Agak-agak lucu sih sebenarnya sini itu Daeyeon dari Kepler. Nah, ya kalau gua jadi dan mereka tiga ini disuruh ngomong awkward ya pastilah. Gue juga jadi mereka pasti awkward. Soalnya kan kita lihat Hyolyn tuh emang lebih senior, umurnya juga paling tua kasar ya. Jadi ya kalau dibilang banyak senior Hyolyn agak bener sih, cuma gimana gitu kan agak segan ya kan. Nah, jadi ya ternyata Dayon tuh lebih senior disuruh ngomong ya udah pasti awkward kayak gue bilang tadi. Nah, habis itu voting yang paling cakep nih. Waduh, yang paling cakep tuh tiga besar juga. Pertama tuh ada Shouting Kepler, kedua ada Hijin Luna, dan satu lagi ada Sola dari WJSN, Bujusonya. Buset. Ini kalian tahu ranking satunya ini. Semenjak dia diumumin ranking satu, muka dia tuh ada cahaya-cahaya ilahiyah terus tuh dari awal sampai akhir. Dan itu agak-agak lucu sih gue ngeliatnya. Bukan yang ganggu tapi malah jadi kayak keren aja, lucu. Gue ngebayangin kok dia si apa WJSN Sola itu nonton pasti kayak malu sendiri sih. Sebenarnya keren cuma agak agak gimana gitu ya. Lucu sih. Nah, habis itu ke member yang apa
kontestan yang paling banyak dipengenin di grup mereka. Nah, di sini tuh ada 3 juga. Ranking 3 sama 2-nya ini sama perolehan suaranya. Itu ada Chaehyun sama Hikaru di Kepler. Nah, ini gua sebagai salah seorang yang pendukung Kepler alias Keplian lumayan bangga ya. Lu bayangin aja idol paling junior di sini dipilih sebagai yang dipengenin gitu loh. Sebab apa artinya kayak mereka tuh udah diakui kan. Semua ngakuin Chaehyun suaranya bagus, Hikaru dance-nya bagus, lucu ya. Keren dah. Dan nomor satunya ya kita nggak usah nanya lagi ya. Semua udah terprediksi Hyolyn ya, siapa yang nggak mau sama dia sih ya kan. Oke. Kelar itu balik ke sesi latihan dance ya. Rupanya dance unit ini disuruh juga sih buat nama apanya? Nama tim ya kayak di vokal kemarin. Jadi yang Vivi sama Kepler tuh namanya Kevis, yang Hyolyn sama WJSN tuh EXIT, kalau kita baca sih Exit ya sama aja. Dan terakhir Brave Girls sama Luna tuh Queen Is Me. Mereka bawain lagu Tell Me Now. Nah, jadi sebenarnya iya gitu aja sih, mereka disuruh buat nama, disuruh buat Chan, dan mereka rupanya disuruh perform juga. Jadi ntar di voting siapa yang paling bagus. Nah, masuk nih ke performance nih. Pertama tuh yang tampil tuh tim lupa gua. Hyolyn sama WJSN ya kalau nggak salah ya. Pokoknya maksudnya di interim ya. Hyolyn sama WJSN dan bawainnya tuh wah, keren banget sih. Tapi masih have fun, kayak yang mending perform aja, belum serius banget dan kayak sengaja sih nyembunyiin gerakan apa andalannya. Kalau yang Tell Me Now yang Brave Girl sama Luna itu bagus, bagus banget. Kan lagu mereka sendiri tuh yang agak slow, jadi kayak kesannya mereka tuh bisa bawainnya tuh dengan beda sendiri, dengan bagus juga. Dan terakhir yang pur Kepler dengan Vivis, buset buset buset. Ini kenapa bocah-bocah disuruh twerking everywhere, every day, every time, dan nowhere, out of nowhere gitu loh. Dayon Hikaru, buset dah nggak ada obat boy, semua sampai heboh ya kan. Tapi wah, di sini Hikaru jadi dancer, bahkan sampai diakui sama Hijin kalau nggak salah. Hikaru tuh main dancer di grup ini ya. Shouting Dayon Hikaru mah dance nggak usah ditanya lagi ya. Malah pas latihan tuh kan kayak Person Vivis tuh dilatih sama Holy Bang kayak gue lihat itu dance mereka tuh nggak ada dikomentari banyak ya, lebih ke semangat doang gitu loh, tentang confidence-nya doang. Kalau misalnya Brave Girls kan sama Luna disemangatin dance-nya, kalau Hyolyn sama WJSN ada disuruh lebih semangat lagi. Kalau Kepler sama Vivis tuh gue lihat sih nggak terlalu banyak ya. Oh ya, by the way ini collab sama SWF ya. Kevis collab sama Holy Bang, EXIT collab sama Lachika, dan Queen Is Me collabnya sama Proudmon. Ya, gue nunggu sih ini dance tapi sayangnya minggu depan. Padahal di preview kemarin bakal ditampilin di episode ini dah aneh banget. Oh ya, dan kan udah voting tuh di vokal sama di dance. Dia keluar hasilnya yang menang di vokal tuh di interim ya. Yang menang di vokal tuh tim 3-3, Hyolyn sama Brave Girls, Minyoung. Dan di dance tuh yang menang tuh Queen Is Me, Brave Girls sama Luna. Jadi mereka sama-sama milih tuh urutan terakhir. Jadi di vokal tuh urutannya tuh pertama Kepler sama Luna, Sun and Moon bawain lagu Don't Go-nya EXO. Habis itu kedua tuh timnya Vivi sama WJSN. Nama timnya ini gue agak bingung sih, Galaxy di Embrace the Cosmic. Tapi kalau ditranslatannya Galaxy in Eunha, nggak tahu suka tim mereka dah, bawain lagu Hold My Hand-nya IU. Dan terakhir tim 3-3 Hyolyn sama Minyoung Brave Girls bawain lagu To My Out dari Ball Bagan atau Ball 4. Nah, jadi kita langsung aja bahas yang apa ya, vokal ya. Kalau yang dance ntar aja di next week. Oke, pertama yang vokal yang perform duluan tuh Luna sama Kepler. Sebelum masuk ke performance-nya dikasih lihat tuh si Luna sama Kepler nih bondingnya bagus parah, sampai Yong-eun aja pulang sekolah dijemput sama Luna. Hey, mereka bisa jalan-jalan ke apa, taman kupu-kupu ya kalau nggak salah. Tapi lucu aja sih, pulang sekolah dijemput anjing, keren sih. Ya pokoknya Luna sama Kepler perform pertama, dan kalau boleh jujur gue sebagai apa ya, walaupun gue pendukung Kepler tapi gue mencoba lihat dari segala sisi. Gue akui Kepler tuh stage-nya paling biasa aja dibanding tim 3-3 sama timnya Vivis
WJSN. Jujur-jujuran menurut gue biasa aja. Stage-nya ya. Kalau untuk urusan vokal, gue bisa bilang semuanya setara. Nggak ada masalah sama sekali, semuanya keren, harmonisasinya perfect. Tapi kalau gue ngasih pendapat lagi, Luna sama Kepler, tim Sun and Moon ini harmonisasinya tuh gue paling demen. Eh Suara halusnya Chaehyun, high note-nya Chu, Jinsol, wah keren dah pokoknya. Tapi mereka kan perform pertama nih, lumayan kelihatan agak grogi-groginya. Ya mereka paling muda di sini dan mereka tuh perform pertama pula vokal kan ya, nggak heran lah. Ya secara keseluruhan gue demen banget sama stage yang pertama ini. Gue sebelum stage kedua sama ketiga ditampilin ya, gue akui stage mereka ini keren banget. Cuma setelah Vivis, WJSN sama Hyolyn Brave Girls tampil, gue lihat iya ya, kok Kepler sama Luna nih stage-nya agak-agak kosong ya, agak-agak boring gitu ya. Cuma kayak berdiri satu tempat, konsepnya cuma mainin background doang. Eh, Kalau boleh jujur agak kurang kreatif gitu menurut gua. Walaupun gue bilang suara mereka keren, harmonisasinya bagus banget, lagunya mendalami, suara vokalnya, high note-nya semua on point, tapi kurangnya di stage presence apa stage performance-nya doang. Mengingat ini kan kompetisi ya. Jadi ya mereka harusnya bisa lebih megah lagi, bisa memanfaatkan stage yang di tengah itu. Tapi sayangnya mereka cuma pakai stage yang di belakang. Ya walaupun gua akui stage-nya keren, apa pembawaannya, lagunya, nyanyinya keren banget. Tapi sayangnya di situ doang sih. Tapi yang di sini jadi highlight gua itu Chaehyun sama Chu. Gua keren banget sih mereka. Dan ada yang lucu tuh di tengah-tengah pas nyanyi tuh Yong Eun nangis anjir. Tapi ya udahlah, tapi artinya mereka mendalami banget dan gue jujur merinding sih dengar mereka nyanyi, apalagi mereka perform pertama kan, dengar suara suara halusnya dan high note-nya, wah gokil udah pokoknya. Habis itu kita masuk ke stage kedua. Ini nih, Eunha sama Subin sama Yoonjung WJSN. Ini pas gue lihat Kepler kan kayak di tengah doang, gue kira semua bakal kayak gitu kan. Tahu-taunya Eunha sama Subin sama Yoonjung ini stage itu mulai ada di tengah anjir, langsung mulai dari samping-samping kiri kanan dah. Dan itu wow, keren banget gue bilang. Unik. Mereka memanfaatkan seluruh ruang yang dikasih kan. Buset, udah kayak main bola nih. Oke, tapi ya gitu lah. Mereka memanfaatkan seluruh tempat yang dikasih dan mencoba menjangkau semua audiens gitu jadi lebih akrab. Eunha bisa buka lagunya dengan smooth banget. Yunjong bisa lupa gue baca gimana. Pokoknya Yunjong ya seperti yang kita tahu dari zaman Produce 101, the IOI, she's one of the best main vocal in right now dia, sumpah. Ciri khas nada tingginya, vokal yang kuat banget itu udah mendalami banget gitu loh di dia. Subin juga yang awalnya grogi di stage awal-awal munculnya tuh dari tengah audiens. Buset, kalian bayangin. Itu kan bener-bener gak kepikiran ya sama grup-grup lain. Dia bener-bener muncul di tengah audiens dan masuk dan bisa jadi center yang penopang performance itu kayak benar-benar kan. Eunha tuh ngasih suara yang bagus banget, Yoonjong yang kita kenal high note itu tiba-tiba kan orang takut Subin nih menurunkan ekspektasi, tapi di sini gue appreciate banget sama Subin, dia bisa ngimbangin Eunha sama Yoonjong di sini dan keren banget performance Vivi sama WJSN ini. Dan gue akui kalau untuk stage mereka the best ya, kekuatan vokal juga mereka the best tentang high note-nya dan lagunya juga emang yang agak lebih terbuka ya, bukan yang sad atau yang sedih-sedih banget kayak Kepler, Luna sama Hyolyn Brave Girls. Tapi ya gua akui keren banget stage mereka dua. Dan di sini ada yang mau sedikit gue mention ya, kayak di Vivis WJSN sama Hyolyn Brave Girls tuh dikasih lihat sedikit sesi recordingnya, sedangkan Luna sama Kepler kayak nggak ada sih gue lihat sesi recording yang benar-benar seriusnya dikasih lihat. Benar-benar kayak cuma mereka jemput-jemputan, dikasih tahu kok mereka bonding dan tiba-tiba perform. Nggak dikasih lihat gitu kayak gimana mereka recordingnya segala macam ya. Mungkin ada sesuatu yang disembunyiin atau Mnet ada sesuatu ya, kita tunggu aja ntar. Oke. Dan perform terakhir Hyolyn sama Minyoung Brave Girls. Wow. Kalau tadi stage gue bilang Kepler kosong kan. Yang gue maksud tuh kayak Hyolyn sama Brave Girls ini Minyoung ini loh.
walaupun misalnya mereka tuh lagunya set, nggak bisa pakai properti banyak, minimal menguasai semua arena gitu loh. Dan kerennya lagi, gue bisa bilang Hyolyn, absolutely Hyolyn itu genius banget. Gue berani bilang Hyolyn tuh stage genius di zaman sekarang. Dia dari generasi 2 tapi masih bisa ngimbangin generasi 4 yang performanya kuat-kuat dan segala macem. Dan sekarang dia di saat orang-orang kayak fokusnya ke vokal atau stage yang rame, dia enggak. Dia secara outstanding, dia pokoknya out of the box. Dia mikir, oke, gue nggak bisa bawa lagu yang bener-bener bisa sih. Gue nggak bisa bawa stage yang bener-bener heboh. Gue nggak bisa bawa performance yang harus ngandelin harmonisasi gimana banget karena cuma berdua. Tapi gue harus bisa bawa penonton ikut ke lagu gue. Penonton salut dengan gue. Dan Hyolyn ini muncullah, dia membuat suatu performance yang sangat emosional parah. Emosional parah. Gue jujur merinding parah pas Hyolyn nyanyi dari tengah itu. Bener-bener gue yakin itu pihak mereka sih yang minta. Lampunya cuma disorot ke mereka, kayak bener-bener Hyolyn tuh kelihatan kayak, ini kan lagunya tentang masa kecil ya. Hyolyn tuh kayak orang yang sedang sedih, depresi, dan bisa mendalami lagunya luar biasa banget. Ditambah lagi background tulisan liriknya yang keren parah gitu loh. Dan di sini Minyoung secara vokal gue akui dia bisa ngimbangin Hyolyn dengan sangat bagus. Tapi menurut gue di sini Minyoung agak kelihatan groginya ya, agak kelihatan dia kayak takut salah. Kan dia collabnya sama Hyolyn, itu orang ekspektasi tinggi. Gue bisa ngerti sih maksud apa, gue ngerti adrenalin dia gimana. Dia pasti takut banget salah, jadi dia kayak nyari aman. Soalnya kalau kita lihat kayak Hyolyn, dia kan bisa ngasih ekspresi yang luar biasa banyak, bisa kayak mendalami lagunya. Tapi kalau Minyoung nih mendalami, cuma dia nggak bisa menampilkan muka dia, kayak dia oke, gue harus perform dengan baik, gue nggak boleh berkesalahan dikit pun. Itu sih sayangnya. Sebenarnya bagus, cuma kalau misalnya dia bisa lebih leluasa, bisa lebih kayak lebih bagus lagi, bisa lebih apa ya, into the song lagi, bisa lebih menikmati lagi lagunya, gue yakin pasti dia ini lagu bakal keren parah. Gue akui kalau untuk vokal harmonisasi terbaik, gue bilang tim pertama Sun and Moon. Untuk stage terbaik, gue bilang Vivis dan WJSN. Tapi untuk performance yang paling terngiang dan terkenang, yang emosional parah, gue bilang Hyolyn dan Brave Girls. Jadi benar-benar konsepnya ini tiga-tiganya beda gitu loh. Dan gue kalau disuruh urutin, disuruh prediksi yang menang atau disuruh kasih pendapat gue bakal bilang tim Vivis dan WJSN itu 1, 2 Sun and Moon, 3 Hyolyn dan Brave Girls. Ini murni pendapat gue pribadi. Itu urutannya pertama timnya Eunha sama Subin Yunjong, Vivis WJSN, 2 Sun and Moon, dan 3 timnya Hyolyn dan Minyoung. Kenapa? Karena di Hyolyn sama Minyoung gue merasa kayak, sorry to say, kalau misalkan fans Brave Girls, sorry banget, ini pendapat gue pribadi, kalian punya pendapat lain boleh tulis di kolom komen. Tapi kayak Hyolyn bener-bener, kita lihat dari sebelumnya dia yang nyemangatin Minyoung, dia yang ngasih semangat. Gue ngerti banget Brave Girl di sini pasti tertekan, mereka ring terakhir, mereka banyak yang nggak mau setim sama mereka kayak pokoknya rank terakhir terus. Tapi Hyolyn tiba-tiba mau sama mau sama dia, setim sama dia, dan dia, gue yakin pasti dia kayak terharu dan terbebani ya. Soalnya kan kalau kalah sekali lagi nggak salah apa ya, nggak boleh tampil di final ya. Gue paham banget, bukan kesalahan dia sama sekali, tapi emang tekanan dia tuh lagi besar. Jadi ya emang nggak heran gitu loh dia grogi. Tapi masuki akhir lagu sebenarnya bagus sih, cuma gue udah lebih demen aja sama Sun and Moon. Kok misalnya kalian punya prediksi lain, langsung aja tulis di kolom komen ya. Itu prediksi gue kan tadi. Jadi urut pertama timnya Eunha, kedua timnya Kepler, dan ketiga timnya Hyolyn. Nah, jadi itu prediksi pendapat dari gue. Tapi tadi kan di akhir ada dikasih lihat ya, kayak siapa-siapa aja yang menang, siapa yang kalah. Prediksi gue sih yang menang timnya kalau dari penglihatan gue ya tentang ekspresi-ekspresinya, yang menang tuh timnya Hyolyn, Kepler Lunatu kedua, Vivis WJSN ketiga. Kalau dari yang gue lihat sih gitu ya. Dari yang gue lihat
Dari ekspresi ya kayak kita lihat tadi Hyolyn santai parah, senang parah, Brave Girls teriak. Mungkin kita bisa dikibulin, bisa dikelabui Mnet ya, tapi gue liat kayak dari ekspresi tulusnya teriaknya itu beda banget. Kalau Kepler tadi kayak mereka sedikit senang tapi kayak belum puas gue lihat. Luna juga. Sedangkan Vivi sama WJSN tuh nggak banyak disorot gitu loh. Atau mungkin Mnet mau ngeprank kita, ngeprank gua, kita nggak ada yang tahu ya. Pokoknya itu pendapat dari gua, prediksi dari gua. Jadi ya kalau kalian punya pendapat lain boleh langsung tulis di kolom komentar. Ya udah sih itu aja di episode kali ini. Kalau kalian misalnya punya pendapat lain langsung aja tulis di kolom komentar. Kalian misalnya ada beda pendapat sama gua langsung aja tulis di kolom komentar. Prediksi kalian, pendapat kalian gimana langsung aja kasih tahu ke gua. Oke. Ya udah jangan lupa subscribe, like dan share video ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena gua bakal ngebahas terus tentang Queendom ini dan konten-konten K-pop lainnya. Oke, gua Wisnu Arif, see you in the next video. Goodbye.